Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan konten Islam yang Anggi ya teman-teman ya. Di tahun 2024 ini saya akan membahas tentang salah satu sholawat indah. Sholawat ini kalau kita hantarkan dengan hati yang ikhlas, niatnya satu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Nabi kita yang membawa tegak agama Islam. Insya Allah salawat ini akan menjadi wasilah terindah untuk kita persembahkan kepada kedua orang tua kita. Jika kita memulai dengan istilah orang tua, saya yakin apapun yang terbesit dalam hati dan jiwa setiap anak, semua ingin orang tuanya bahagia. Semua ingin kita bisa agar membawa orang tua kita menjadi jalan jembatan menuju surganya. Amin, Allahumma amin. Karena yang dibutuhkan sebenarnya untuk ibu dan bapak kita itu bukan hanya yang bisa digenggam, dipegang dan diwariskan, tetapi apa teman-teman? Lebih dari sekedar itu. Orang tua kita butuh anak-anak yang soleh dan soleha untuk membuka ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuka pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tidak terputus antara dunia dan akhirat, yaitu doa-doa dari anak yang soleh dan soleha ya, yang mampu menghantarkan kebaikan-kebaikan di dunia wal akhirah. Dari sini sebelum saya menghanturkan sholawat ini ya, ayo kita berdoa agar semua keturunan dan nasab kita kelak di akhirat nanti kita bertemu dalam satu saf, barisan panjang yang di depannya ada Rasulullah SAW dengan tonggak-tonggak keimanan keislaman ya teman-teman ya. Sudah berada di akhir zaman, jangan pernah tinggalkan keturunan kita untuk jangan sampai ada untuk menjauhi hal-hal yang tidak Allah ridhoi ya. Kita harus terus mendengungkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada anak-anak kita. Bagi saudara-saudariku yang sedang menanti kehadiran momongan di tengah pernikahan, yuk teman-teman, mari kita doakan agar disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keturunan yang soleh dan soleha, qurrata ayun, mendambakan dan keturunan-keturunan yang menyejukkan mata dan hati kedua orang tuanya. Amin, Allahumma amin. Karena kenapa teman-teman? Doa-doa itu mampu menggetarkan langit. Doa-doa itu mampu menghancurkan dan menghantarkan apa-apa saja yang tidak kita punyai ya. Keterbatasan kita sebagai hambanya Allah bisa kita kendarai dengan doa-doa yang tulus dan ikhlas. Amin, Allahumma amin. Sholawat ini sholawat nariyah, sholawat penyejuk hati ya. Baca sholawat ini selepas ba'da isya. Kenapa ba'da isya saya sarankan? Karena malaikat-malaikatnya Allah itu ya teman-teman ya, akan membuat catatan-catatan kepada semua hambanya itu di isya, naik ke langit ketujuh lalu turun kembali setiap subuh ya. Mudah-mudahan para malaikatnya Allah ini tergerak akan sholawat kita kepada Nabi Muhammad agar merahmati ibu dan bapak kita. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wassalim salaman aman ala syahidina Muhammadin
lajim tanhalu mihil uqadu wa tanafariju bihil qurabu wa tukda bihil hawainu wa tunalu bihir ragaibu wa husnul hawatimin wa yusatas qalamamu bihi wajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli malumilak. Masya Allah, itu ya sholawat nariyah. Yuk teman-teman, kita luangkan ya dari sekian banyak aktivitas duniawi yang mohon maaf lahir batin teman-teman kita tidak pernah tahu ya, aktivitas duniawi ini hisabnya ke Allah bagaimana. Tapi kalau kita insya Allah ya melakukan kegiatan-kegiatan yang dari Allah Subhanahu wa taala, jangankan dunia ya teman-teman ya, akhirat aja insya Allah jamin, Allah jadikan nanti kita orang-orang yang tidak berada dalam kondisi yang kesulitan. Karena apa teman-teman? Kita selalu mengingat Nabi Muhammad SAW, karena sesungguhnya teman-teman yang kita butuhkan nanti di akhirat itu hanya pertolongan dari Nabi Muhammad SAW ya, pertolongan nanti pada saat dimana kita benar-benar sudah tidak bisa lagi melakukan tobat. Karena setiap hamba-hambanya Allah yang telah berpulang habis sudah tobatnya yang ada-adanya, tinggal perhitungan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang telah dilakukan di dunia. Semoga mudah-mudahan dengan kita ikhlas membaca sholawat nariyah ini, kita mendapat wasilah terbaik. Orang tua kita, ibu bapak kita, jikalau sedang sakit, semoga Allah lekas berikan kesembuhan dengan haknya. Jika masih sehat ya, alhamdulillah, semoga Allah beri kemudahan untuk beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan buat kedua orang tua kita, jika salah satunya telah berpulang kehadiran Allah, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad, wahai Rabbku Allah Azza wa Jalla, jangan jadikan ya Allah, jangan jadikan kayu bakar neraka terlihat di hadapan ruh kedua orang tua hamba. Jadikanlah kuburnya taman-taman surga terindah.